Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian. Ketika kita membahas yang namanya kematian, maka kematian itu adalah sesuatu yang bersifat pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu pasti mati. Mau tidak mau, siap tidak siap, manakala ajal ibu sudah tiba, maka la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka ibu tidak bisa menundanya, begitu juga tidak bisa mempercepatnya. Jadi bagaimana ibu-ibu mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan. Dan tentunya ibu-ibu sudah tahu apa yang harus dipersiapkan. Tapi intinya kematian itu bukanlah akhir dari segala sesuatu. Jadi jangan ibu mengira bahwasanya ketika ibu meninggal itu sudah berakhir, sudah beres, tidak. Tetapi kematian itu adalah awal dari perjalanan baru. Jadi masih panjang perjalanan yang harus ibu-ibu hadapi pasca kematian. Kalau kita ingin spill satu, ada yang namanya Yaumul Hisab, yang dimana seluruh perbuatan ibu-ibu, seluruh amalan ibu-ibu akan dipertanggungjawabkan, akan dipertanyakan nanti di Yaumul Hisab. Dan nanti di Yaumul Hisab ada 3 golongan yang pertama kali akan dihisab. Salah satunya adalah ciri-cirinya persis dengan ibu-ibu. Yaitu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya rojulun. Di sini rojulun kita artikan orang agar semuanya masuk. Jadi ada orang ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'ana, yang di dunia itu dia menuntut ilmu, kemudian ilmunya dia ajarkan, kemudian dia membaca Al-Qur'an. Jadi persis dengan ciri-ciri ibu-ibu. Jadi nanti kelak di Yaumul Hisab fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian golongan ini nanti akan didatangkan di Yaumul Hisab. Kemudian Allah perlihatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya, lalu golongan ini mengenalinya. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, ma'amil tafiha, kau gunakan apa nikmat yang aku berikan kepada ibu-ibu? Maka kata ibu-ibu ini, qarat ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Dengan nikmatmu ya Allah, aku gunakan untuk menuntut ilmu. Aku ajarkan ilmu-ilmu tersebut, lalu aku baca Al-Quran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau berdusta. Ta'allamtal ilma liyuqala alim. Ibu-ibu menuntut ilmu agar ingin dibilang alim. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari. Ibu-ibu membaca Al-Quran agar ingin dikatakan qari. Faqad qila, dan lontaran itu sudah dilontarkan oleh ibu-ibu. Maka apa endingnya? Apa konsekuensi yang ibu dapatkan nanti pada Yaumul Hisab? Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka malaikat diperintahkan untuk menyeret ibu-ibu lalu dicampakkan ke dalam neraka. Jadi pada akhirnya marilah kita memperbaiki apa yang harus diperbaiki selagi kita masih ada di dunia, dan mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan. Karena ketika uban ibu sudah mulai menabur, pandangan ibu sudah mulai kabur, gigi-gigi ibu sudah mulai kendur, makan pun harus bubur.
Kalau tidak jalan pakai tongkat bisa tersungkur, itu artinya ibu-ibu dekat mau masuk kubur. Makanya perbanyak lagi yang namanya tafakur agar ibu-ibu bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur. Dan bagi bapak-bapak, apalah arti rumah yang bertingkat, mobil mewah mengkilat, istri 4 cantik memikat, tetapi tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Jadi sekian dari saya. Kalau ada yang tersinggung mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.